Di balik panggung kayu yang sering dipenuhi tawa, di balik suara gamelan yang mengalun lembut, ada sebuah kisah yang jarang, atau mungkin tak pernah, dibisikkan oleh para dalang. Kisah tentang seorang punakawan jenaka, yang wajahnya selalu membuat penonton tersenyum, namun menyimpan masa lalu yang lebih gelap dari bayang-bayang wayang itu sendiri. Dialah Cepot, sosok yang kini dikenal sebagai pembawa gurauan, namun dahulu adalah makhluk yang begitu ditakuti. Lahir dari kutukan langit dan kemurkaan para dewa. Konon, sebelum ia bisa tertawa, ia pernah menangis dalam diam. Sebelum ia bisa membuat orang lain bahagia, ia pernah tenggelam dalam rasa sepi yang tak pernah ia mengerti. Dan pada malam ketika rembulan tersayat awan hitam, ia berbisik lirih, suara yang hanya didengar alam. Jika dunia tahu siapa aku dulu, akankah mereka masih ingin tertawa bersamaku? Seketika angin berhenti berembus, hutan sunyi, seakan ikut menanggung luka yang dipendam Cepot selama ribuan tahun. Inilah kisah yang tak pernah tuntas diceritakan. Asal-usul seorang raksasa kecil, yang kelak menjadi punakawan besar. Sebuah perjalanan yang dimulai dari kutukan, dibentuk oleh kesepian, dan disucikan oleh keberanian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, takdir yang lama tersembunyi, mulai membuka lembarannya. Di sebuah lembah yang tak tersentuh langkah manusia, di antara kabut merah yang menggantung rendah di langit, lahirlah seorang bayi yang tidak disambut dengan nyanyian, melainkan dengan gemuruh bumi yang bergetar. Ia diberi nama Bagaspati, nama yang kelak akan hilang ditelan waktu, dan digantikan dengan nama yang lebih hangat, Cepot. Namun pada hari kelahirannya, tidak ada kehangatan, tidak ada pelukan seorang ibu, tidak ada senyum yang menyambutnya. Yang ada hanyalah bisikan ketakutan dari para raksasa, yang melihat tubuh mungil itu bersinar dengan cahaya aneh. Cahaya yang tidak seharusnya dimiliki oleh keturunan bangsa raksasa. Apa anak ini pertanda buruk? Tanya salah satu raksasa tua dengan suara bergetar. Tidak ada raksasa yang lahir membawa cahaya, bisik yang lain, mundur dengan ngeri. Bagaspati kecil menangis. Tangis panjang yang bergema di seluruh lembah, menggetarkan tanah, membuat pepohonan runtuh, dan membuat para raksasa menutup telinga mereka ketakutan. Tangis itu bukan tangis bayi biasa, itu adalah tangis kutukan. Sejak detik pertama ia membuka mata, dunia sudah menolaknya. Sejak hari pertama ia hidup, takdir sudah memalingkan wajahnya, dan di langit yang suram, awan-awan bergulung seperti menyimpan rahasia tentang cahaya, yang tak seharusnya lahir di dunia raksasa. Itulah awal perjalanan seorang anak yang diberkati, dan pada saat yang sama, dikutuk hingga ke inti jiwanya. Langit senja di lembah itu selalu tampak muram, seolah menyimpan cerita yang tak ingin diungkap. Dan ketika Bagaspati kecil terus menangis tanpa henti, guntur pun menggema tanpa ampun, membelah langit seperti amarah yang lama dipendam para dewa. Pada malam ketiga setelah kelahirannya, petir menyambar tanah, membangunkan para raksasa yang tidur dalam ketakutan. Dari kilatan cahaya itu, muncul sosok besar berbalut kabut hitam, Dewa Kala, penguasa waktu, penjaga takdir gelap yang jarang turun ke dunia raksasa. Para raksasa berlutut ketakutan, namun Bagaspati memperhatikannya dengan mata basah dan polos. Dewa Kala mendekat, suara langkahnya seperti palu yang mengetuk bumi. Ia menatap bayi kecil itu, panjang, lama, seolah mencoba membaca masa depan yang tersembunyi dalam tonggak cahaya tubuhnya. Aneh, gumam Kala, cahaya dalam dirinya bukan milik bangsa raksasa, juga bukan milik para dewa. Salah satu raksasa memberanikan diri bertanya, apakah ia pertanda kehancuran, Tuan Kala? Kala terdiam sejenak, lalu matanya memancarkan warna biru gelap yang menusuk ke jiwa. Tidak. Suaranya menggema seperti ribuan bisikan. Anak ini adalah sisa dari pengkhianatan lama, keturunan dari garis yang seharusnya terhapus. Para raksasa menunduk, tak berani bertanya lebih jauh. Kala mengangkat tangannya, dan kilatan cahaya menyelimuti Bagaspati kecil. Bayi itu berhenti menangis seketika, namun tubuhnya bergetar seperti menahan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Inilah kutukan yang harus ia tanggung, ucap Kala tegas. Selama ia hidup, ia akan membawa dua sisi dalam jiwanya, kegelapan dan cahaya, raksasa dan manusia, kutukan dan harapan. Kala kemudian berbisik, suaranya begitu lirih,
namun cukup tajam untuk menembus langit malam. Jika ia mampu mengalahkan kegelapan dalam dirinya, ia akan menjadi pembawa tawa bagi dunia. Namun jika gagal, ia akan menjadi murka yang menelan 3 alam. Petir menyambar sekali lagi, kala menghilang, dan lembah kembali sunyi, menyisakan Bagaspati kecil yang menggigil di bawah cahaya rembulan. Malam itu, kutukan disematkan, dan sejak saat itu, takdir seorang raksasa kecil mulai berjalan menuju panggung besar kehidupan. Sejak malam kutukan itu, lembah yang biasanya bergemuruh oleh tawa kasar para raksasa, berubah menjadi tempat sunyi yang membekukan hati. Bagaspati kecil tumbuh di tengah dunia, yang melihatnya bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai ancaman yang menunggu waktu untuk meledak. Hari demi hari, ia belajar berjalan tanpa ditemani siapapun. Ia belajar berbicara hanya untuk mendengar suaranya sendiri. Ia tertawa, bukan karena bahagia, tetapi untuk memastikan bahwa ia masih hidup. Setiap kali ia mendekati para raksasa dewasa, mereka selalu menjauh. "Jangan biarkan anak itu mendekat," seru seorang raksasa perempuan suatu hari. Wajahnya pucat oleh ketakutan. Cahayanya itu bukan dari dunia kita. Ia membawa petanda buruk. Bagaspati terdiam, matanya yang besar menatap mereka pergi perlahan. Seakan langkah-langkah itu mengukir rasa sepi di hatinya. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang begitu takut padanya. Yang ia tahu hanyalah, semakin ia mencoba mendekat, semakin dunia menjauh. Malam-malam pun ia habiskan duduk di tepi jurang lembah, menatap dunia manusia dari kejauhan. Di bawah sana, ia melihat rumah-rumah kecil dengan cahaya hangat. Suara ibu menimang anak, suara bapak tertawa, suara manusia yang saling menyapa. "Kenapa aku tidak seperti mereka?" bisiknya pelan. "Kenapa aku lahir untuk ditinggalkan?" Angin lembut menyentuh pipinya, seolah mencoba menghibur. Namun kesepian itu terlalu dalam untuk dijelaskan. Dalam gelap, Bagaspati menundukkan kepala, meremas kain lusuh yang menutupi tubuh kecilnya. "Aku ingin tertawa," gumamnya dalam hati. "Aku ingin merasakan hangatnya dunia. Aku ingin tidak sendirian." Namun harapan itu hanya memantul kembali dari dinding lembah, tak pernah mencapai siapapun. Dan di malam itu, di tanah raksasa yang membeku oleh ketakutan, lahirlah sebuah luka dalam diri Bagaspati. Luka yang kelak membentuk tawa khas cepot, tawa yang terdengar riang, namun menyimpan ribuan kesunyian di baliknya. Pada suatu malam yang terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya, langit tidak sekadar gelap, tetapi seperti membuka mata yang selama ini tertutup rapat. Bagaspati duduk sendirian di tepi jurang, memandangi dunia manusia yang tampak hangat di kejauhan, tempat yang selalu ia idamkan, namun tak pernah bisa ia dekati. Angin bertiup pelan, membawa suara halus seperti bisikan. Suara yang bukan berasal dari para raksasa, dan bukan pula suara dari dalam hatinya. "Aku tahu rasanya kesepian, Nak." Suara itu terdengar lembut, mengalun seperti gumaman seorang ayah, yang menenangkan anaknya di tengah malam. Bagaspati terkejut. Ia menoleh cepat. Di belakangnya, berdiri seorang sosok bertubuh bulat, berwajah ramah, namun memancarkan aura yang begitu dalam dan tak terjelaskan. Dialah Semar, sang pamomong, sang penjaga kebenaran, yang jarang turun ke dunia raksasa, kecuali jika takdir memanggil. Siapa kau?" tanya Bagaspati dengan suara bergetar. Semar tersenyum lembut, senyuman yang begitu hangat hingga angin pun berhenti sejenak. "Aku adalah seseorang yang mendengar tangismu, bahkan sebelum kau lahir." Bagaspati menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. "Kenapa semua orang takut padaku?" bisiknya pelan. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun." Semar mendekat, langkahnya pelan, namun setiap langkah seperti membawa cahaya yang memecah kegelapan. "Nak," ucap Semar, menyentuh bahu Bagaspati dengan lembut. Yang berbeda bukan berarti berbahaya. Kadang, mereka takut karena mereka tidak mengerti. Bagaspati menatapnya, mata kecil itu mencari jawaban yang tak pernah ia temukan. "Apakah aku akan selalu sendirian?" Semar menggeleng pelan. "Tentu tidak, ada jalan untukmu, jalan yang belum pernah ditempuh siapapun. Dan jika kau berani melangkah, kau akan menemukan dirimu yang sesungguhnya." Cahaya lembut turun dari langit, menyentuh tubuh Semar dan Bagaspati. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bagaspati tidak merasa sendirian.
Pertemuan itu menjadi titik balik, awal dari perjalanan yang akan mengubah seorang anak raksasa yang terluka, menjadi punakawan yang kelak dicintai jutaan hati. Fajar belum sepenuhnya terbit, ketika Semar dan Bagaspati berjalan menyusuri hutan yang masih basah oleh embun. Langkah mereka perlahan, seakan bumi sendiri menahan napas, menyadari bahwa pagi itu bukan pagi biasa, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengguncang alur kehidupan. Bagaspati menatap Semar dengan penuh rasa ingin tahu. "Semar, kemana kita pergi?" Suara kecilnya mengalun, campuran takut dan berharap. Semar tidak langsung menjawab. Matanya menerawang jauh, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh makhluk lain. Akhirnya ia berkata pelan, "Ke tempat di mana takdirmu menunggu, ke tempat di mana kau harus memilih." Menjadi siapa? Ucapan itu menggema di antara pepohonan, membuat Bagaspati merasakan getaran aneh di dadanya, antara harapan dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Mereka tiba di sebuah telaga bening. Airnya jernih hingga memantulkan wajah Bagaspati seperti cermin. Meski pantulan itu tidak sepenuhnya sama, wajah yang ia lihat di permukaan air tampak lain, lebih lembut, lebih manusiawi. Seakan ada wujud lain yang menunggu untuk lahir. Bagaspati berbisik, "Apakah itu aku?" Semar mengangguk. Setiap makhluk, nak, menyimpan dua wajah. Wajah yang dilihat dunia, dan wajah yang sebenarnya ia miliki dalam jiwanya. Angin berembus perlahan. Daun-daun bergerak pelan seperti menyambut wahyu. Semar menatap Bagaspati dengan serius, lebih serius dari sebelumnya. "Nak, kau bisa tetap menjadi Bagaspati, raksasa yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan orang lain. Atau, ia menatap bayangan halus di permukaan air. Kau bisa menyambut wujud baru, wujud yang kelak membawa tawa, menyembuhkan luka, dan memberi cahaya bagi dunia." Bagaspati memandang pantulan dirinya. Mata kecil itu berkaca-kaca. "Aku ingin dunia tidak takut padaku lagi. Aku ingin bisa tertawa, dan membuat orang lain tertawa juga." Semar menutup mata, menarik napas panjang. "Kalau begitu, nak, sudah waktunya." Cahaya keemasan turun dari langit, membungkus tubuh Bagaspati. Angin berputar, air telaga bergelombang, dan hutan menjadi hening seperti sedang menyaksikan kelahiran baru. Dalam bisikan yang nyaris tak terdengar, Semar berkata, "Mulai detik ini, kau berjalan di jalan baru. Kau bukan lagi Bagaspati." Tapi, cahaya pecah seperti bunga yang mekar tiba-tiba, dan dari tengah cahaya itu, muncul sosok kecil dengan energi jenaka yang hangat, mata yang penuh kelicikan baik hati, dan senyum yang tak bisa disembunyikan. Semar tersenyum bangga. Cepot, punakawan yang lahir dari luka, namun hidup untuk menyembuhkan. Dan hutan pun bersorak tanpa suara, menyambut kelahiran baru seorang legenda. Cahaya yang menyelimuti Bagaspati perlahan mereda, meninggalkan sosok baru yang berdiri termangu di tepi telaga. Tubuhnya lebih kecil, wajahnya lebih manusiawi. Namun mata itu menyimpan dua dunia sekaligus. Jejak luka masa lalu, dan pijar tawa yang belum teruji. Ia menarik napas panjang, seolah mencicipi hidup untuk pertama kalinya. Semar memandangnya penuh sayang. "Bagaimana perasaanmu, nak?" Sosok kecil itu yang kini bernama Cepot, mengangkat tangannya, menatapnya seolah benda asing. Ia meraba pipinya yang kini halus meski masih berwarna kemerahan khas dirinya. Tiba-tiba ia tertawa kecil, canggung, namun tulus. "Aneh, tapi hangat, Ki Semar. Apakah ini benar aku?" Semar tersenyum lembut. "Ini dirimu yang baru, dirimu yang memilih cahaya." Namun sebelum kebahagiaan itu sempat berakar, bumi tiba-tiba bergetar. Dari balik pepohonan, seekor makhluk hitam besar muncul. Seekor kalang jagat, penjaga kesetimbangan gelap, yang marah karena satu raksasa meninggalkan garis takdir lamanya. Matanya menyala merah. Suaranya bergemuruh. "Bagaspati, kau mencoreng darahmu. Kau memilih laku manusia, kembali, atau aku menelanmu." Cepot terhuyung mundur. Tubuh barunya kecil, ringan, dan ia belum memahami kekuatan apapun dalam wujud ini. Semar berdiri di depannya, melindungi. Namun kalang jagat bukan makhluk yang bisa dihadapi dengan kekerasan biasa. Semar berkata pelan pada Cepot, "Ini ujian pertamamu, nak. Kau tak lagi punya kekuatan raksasa, tapi kau punya sesuatu yang jauh lebih besar." Cepot bergetar. Apa yang aku punya, Ki Semar? Aku bahkan tidak kuat." Semar menatapnya dalam. "Kau punya hati,
dan hati yang pernah merasakan luka, adalah hati yang paling berani. Kalang Jagat mengaum dan melompat. Tanah pecah, angin terbelah. Cepot memejamkan mata, bukan untuk lari, tapi untuk bertahan. Ia berdiri dengan tubuh kecilnya, membuka tangan seolah memeluk dunia yang mengancamnya. Dalam detik itu, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Cahaya hangat melesat dari dada Cepot, mendorong Kalang Jagat mundur. Bukan cahaya kekuatan, melainkan cahaya kejujuran, kepolosan, dan niat tulus untuk tidak menyakiti siapapun lagi. Kalang Jagat terhenti. Ia menggeram, namun cahaya itu seperti mengikatnya dalam ketenangan. Semar berbisik pelan, "Cepot, kau baru saja menunjukkan kekuatan punakawan pertama, kekuatan hati yang tidak tunduk pada gelap." Cepot membuka mata, terkejut. "Aku melakukan itu." Semar menepuk pundaknya. "Ini baru awal, nak. Masih banyak yang harus kau pelajari, sebelum kau menjadi Cepot yang dikenang dunia." Kalang Jagat menghilang ke balik kabut. Bukan kalah, tetapi tunduk pada takdir baru yang tak bisa ia lawan. Cepot menatap kedua tangannya, masih gemetar, namun kini dipenuhi keyakinan kecil yang tumbuh perlahan. "Aku bisa berubah, aku benar-benar bisa berubah." Dan pagi itu, di tepi telaga yang sunyi, lahirlah bukan hanya sosok baru bernama Cepot, tetapi juga keberanian pertama, yang membentuk seluruh langkah hidupnya. Setelah cahaya tenang dan Kalang Jagat menghilang, hutan kembali sunyi. Namun sunyi yang berbeda dari sebelumnya, seolah seluruh alam menatap Cepot, bertanya dalam diam, apakah ia pantas berjalan di jalan punakawan. Semar menatapnya lembut. "Nak, perubahan bukan akhir, justru awal perjalanan panjang." Cepot mengangguk pelan, meski sisa takut masih tinggal di hatinya. "Ki Semar, apa yang harus kulakukan untuk menjadi punakawan sungguhan?" Semar tersenyum kecil. "Kau harus belajar 3 hal, Cepot. Tawa, kejujuran, dan kerendahan hati." Cepot mengerutkan alis. "Hanya itu?" Semar tertawa pelan. "Hanya itu, dan justru itulah yang paling sulit." Maka dimulailah perjalanan mereka, dari hutan ke desa, dari ladang berkabut pagi, hingga perkampungan kecil, yang hidup dalam kesederhanaan. Cepot belajar melangkah, tak lagi berat seperti raksasa, melainkan ringan seperti anak, yang baru mengenal dunia. Ia sering tersandung, jatuh, dan tertawa sendiri. Sementara Semar selalu mengawasi dengan sabar. Di sebuah dusun, Cepot melihat anak kecil menangis karena mainannya rusak. Ia melumuri wajahnya dengan lumpur, bertingkah lucu, hingga tangis berubah tawa. Semar tersenyum, "Itu tawa yang menyembuhkan. Aku suka yang ini, Ki," ujar Cepot sambil tertawa. Di desa lain, seorang bapak tua kehilangan kantong koin. Cepot menemukannya, dan mengembalikannya tanpa ragu, meski hatinya sempat diuji. "Jujur itu berat," kata bapak tua itu, "tapi kau membuatnya tampak ringan." "Tidak mudah, Bah, tapi aku mencoba," jawab Cepot. Semar menepuk bahunya. "Itulah langkah punakawan." Suatu hari, seorang pendekar sombong mengejek Cepot. Cepot menunduk. Tidak marah, tidak membalas. "Tidak semua orang harus suka aku," katanya pelan. "Yang penting aku tidak berhenti berbuat baik." Pendekar itu terdiam. Semar tersenyum bangga. "Kerendahan hatimu telah tumbuh. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Cepot bukan lagi sosok bingung, yang meninggalkan kulit raksasanya. Ia kini membawa tawa, kehangatan, dan cahaya kecil, di tengah kesulitan." Hingga suatu sore, saat matahari turun ke balik bukit, Semar berkata, "Cepot, kau sudah siap. Perjalananmu sebagai punakawan akan segera dimulai." Cepot menelan ludah. "Aku siap, Ki Semar. Apapun itu." Semar tersenyum. "Besok kita menghadap Prabu Pandu, dan kau akan masuk dalam keluarga punakawan." Cepot mengangguk perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa pantas berdiri di samping cahaya. Pagi itu terasa berbeda, udara lebih jernih, angin lebih hangat, dan langit seperti disapu tangan para dewa hingga bersih. Semar dan Cepot berjalan menuju kerajaan Prabu Pandu, kerajaan besar di kaki gunung, tempat satria menimba ilmu dan pemimpin belajar kebijaksanaan. Setiap langkah Cepot terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena harapan dan kegugupan bercampur. "Ki Semar," suara Cepot lirih, "apakah aku pantas berada di istana? Aku ini siapa?
Selain mantan raksasa, Semar tersenyum menenangkan. Cepot, yang menentukan pantas bukan rupa tubuh, melainkan niat hatinya. Hatimu telah kau buktikan. Cepot menggigit bibir, matanya bergetar. Ia mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Ketika tiba di gerbang, dua penjaga tegap menghadang. Hentikan, sebutkan tujuan kalian. Semar menjawab tenang. Kami datang memenuhi panggilan Prabu Pandu. Ada yang ingin beliau lihat hari ini. Mata penjaga jatuh pada Cepot. Sosok kecil, berkulit merah, berbibir lebar, dan mereka saling berpandangan. Anak ini, apa pantas masuk ke istana? Cepot menunduk, hatinya diremas. Semar berdiri di sampingnya, menatap penjaga dengan tatapan tajam namun wibawa. Jangan nilai seseorang dari kulitnya, nilailah dari langkah yang ia pilih. Para penjaga terdiam, kemudian membuka gerbang. Istana dipenuhi cahaya keemasan saat Cepot melangkah masuk. Hatinya berdebar kencang. Ia merasa sangat kecil. Di tengah ruangan megah dengan ukiran kayu Jawa dan bau dupa lembut. Di singgasana, Prabu Pandu duduk tenang. Matanya tajam namun penuh kebijaksanaan. Semar memberi isyarat Cepot maju. Bagian tenggorokan Cepot tercekat. Ia melangkah pelan, setiap langkah seperti menembus takdirnya. Prabu Pandu menatap lama. Namamu? Cepot menelan ludah. Cepot, Kanjeng Prabu. Prabu tersenyum kecil, suaranya masih gemetar. Cepot menunduk, wajah memanas. Namun Prabu melanjutkan, kau telah membuktikan kebaikan hatimu. Aku dengar bagaimana kau membawa Tawa ke desa, mengembalikan milik yang bukan hakmu, dan tetap rendah hati meski dihina. Cepot mengangkat kepala perlahan, matanya tak percaya. Kau datang bukan sebagai raksasa, melainkan sebagai jiwa yang memilih cahaya. Semar berdiri di samping Cepot, bagai ayah bangga. Baginda, anak ini telah berjuang untuk berubah. Prabu Pandu berdiri, langkah lambat namun penuh wibawa. Ia mendekati Cepot, meletakkan tangan hangat di kepalanya. Mulai hari ini, aku menerimamu. Kau adalah punakawan, penjaga Tawa, penuntun kejujuran, dan pengingat kerendahan hati. Untuk siapapun yang memimpin negeri ini. Cepot membeku, lalu air matanya jatuh. Aku diterima. Prabu tersenyum lembut. Kau tidak hanya diterima, kau dibutuhkan. Cepot menutup wajah dengan kedua tangan, menangis lega. Semar memeluknya. Sudah kubilang, nak, setiap hati yang ingin berubah selalu punya tempat. Hari itu, di tengah cahaya istana hangat, lahirlah Cepot sebagai punakawan sejati. Bukan lagi raksasa yang ditakuti, tetapi penjaga Tawa yang dihormati. Waktu berjalan, musim berganti, kerajaan tumbuh, masalah datang dan pergi. Dan di tengah semuanya, nama Cepot dikenang bukan sebagai makhluk aneh yang pernah jadi raksasa, melainkan cahaya kecil penuntun langkah banyak orang. Cepot kini berjalan di lorong istana dengan kepala sedikit tegak, bukan karena sombong, melainkan karena ia telah menemukan tempatnya. Ia menemani Prabu Pandu dalam rapat, tertawa bersama rakyat, menasehati pemuda tersesat, dan menggoda prajurit yang wajahnya terlalu tegang. Tersenyumlah sedikit. Kalau terlalu serius, keriputnya duluan muncul. Kata Cepot, membuat prajurit itu tertawa meski cemas. Tawa sederhana itu telah menyelamatkan banyak hati di istana. Kembali ke telaga. Suatu sore, Cepot berjalan menuju telaga tempat ia dulu berubah. Air masih jernih, angin lembut, dan hutan memeluknya seperti sahabat lama. Ia menatap air. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia melihat bayangan Bagaspati. Samar, jauh, tak lagi menakutkan. Terima kasih, ucap Cepot lirih. Tanpamu, aku takkan jadi diriku hari ini. Permukaan air bergetar pelan, seperti senyum yang tinggal kenangan. Pesan terakhir dari Semar. Semar muncul dari balik pepohonan, melangkah mendekat. Ngeger, kau sudah jauh melangkah. Cepot tersenyum, karena Ki Semar di sampingku. Semar menggeleng, bukan aku, hatimu yang membuatmu kuat. Semar menatap langit jingga. Ingat, Cepot, tak ada makhluk lahir sepenuhnya baik atau buruk. Yang membedakan adalah pilihan, dan kau telah memilih jalan yang berani. Cepot mengusap mata. Apakah aku pantas disebut punakawan sejati? Semar tersenyum lembut. Kau bukan hanya punakawan sejati, kau pengingat bahwa Tawa mengalahkan takut, hati mengalahkan kekuatan, dan perubahan selalu mungkin. Cepot tertawa kecil. Aku hidup bukan untuk kuat. Aku hidup untuk berguna. Semar menepuk bahunya. Itulah kekuatanmu.
Warisan untuk dunia. Matahari tenggelam, meninggalkan siluet Cepot di tepi telaga. Kecil, sederhana, namun lebih besar dari legenda manapun. Sejak itu, nama Cepot menjadi simbol bahwa siapapun bisa menjemput cahaya, bahwa luka bukan akhir, melainkan awal langkah baru. Rakyat berkata pada anak-anak, "Jika takut, ingat Cepot. Jika sedih, tirulah tawanya. Jika bingung, ingat hatinya." Dan legenda tentang Cepot terus hidup, mengalir dari panggung wayang ke hati manusia, sebuah warisan yang tak padam. Tawa adalah cahaya yang paling sulit dipadamkan.